Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu ingin membahas materi tentang pembaharuan pendidikan yang beranggotakan yaitu yang pertama Kelvin Dinata, Siti Adinda Rahmi, Nurul Sahadani Putri, Putri Ayu Lestari, dan Anissa Mawar Fariska. Baiklah, kepada pemateri satu yaitu Siti Adinda Rahmi dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembaharuan pendidikan. Pembaharuan atau berupa inovasi pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tidak pernah berhenti. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Di mana pembaruan pendidikan terdiri dari pembaruan kurikulum. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan suatu pendidikan. Pembaharuan kurikulum dapat diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat beberapa perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu atau kurikulum sebelumnya. Pembaharuan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang menguasai untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Nah, proses pembaharuan kurikulum harus dirancang dengan sebaik mungkin dan harus diseleksi dengan secara matang, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia dan maupun sekolah, serta dapat terciptanya tujuan pendidikan nasional. Bentuk-bentuk pembaharuan kurikulum seperti pada kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta kurikulum pada pendidikan tinggi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri satu. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Kelvin. Kepada Kelvin, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Penyebab dari pembaharuan kurikulum beragam mulai dari sistem pemerintahan di suatu negara berubah yang meliputi. Yang pertama, aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan. Selanjutnya ada mengikuti perkembangan zaman yang meliputi perkembangan iptek. Selanjutnya ada adanya gagasan baru dari ahli pendidikan dan adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren, dan lainnya. Next. Bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan dasar menengah. Pertama ada kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran 1947. Selanjutnya Selanjutnya, kurikulum 1952 atau Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Selanjutnya ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Selanjutnya ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan, kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan terakhir kurikulum 2015. Next. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak sembarangan saja, pastinya ditata secara matang. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru.
eh, kembalikan ke Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yaitu Nurul Sahadani Putri. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan yang inovatif, kita dapat mengidentifikasi unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi perhatian yang sangat menarik dan efektif untuk dilaksanakan, sehingga dalam belajar tidak menonton dan membosankan bagi peserta didik. Next. Bentuk pendidikan ketiga yang inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena keterbatasan oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun waktu yang tidak mencukupi. Next. Pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapat dari bangku sekolah, akan tetapi pendidikan bisa didapat dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah bisa kita dapatkan di luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembauran dengan lingkungan di luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat dan kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu pemateri keempat yang akan membacakan materi selanjutnya. Kepada Anissa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Melihat fakta yang terjadi, banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan. Mereka tertinggal dalam pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Hal yang sering terjadi adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai anaknya. Mengingat tuntutan zaman yang semakin tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi pula. Pekerjaan yang layak membutuhkan dokumen penting sebagai bukti karyawan memiliki spesifikasi yang bagus seperti ijazah. Semakin tinggi ijazahnya, maka semakin bagus pula pekerjaannya. Untuk itu, masyarakat berlomba-lomba dalam menyelesaikan bangku pendidikan setinggi mungkin. Next. Dengan adanya program Kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Program Kejar Paket A setara dengan sekolah dasar dan mendapatkan ijazah secara dengan sekolah dasar. Program Kejar Paket B setara dengan SMP dan mendapatkan ijazah setara dengan SMP. Program Kejar Paket C setara dengan SMA dan mendapatkan ijazah setara dengan SMA. Next. Sekolah di rumah atau homeschooling. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat mempertemukan langsung anaknya dalam pembelajaran dan materi pembelajaran yang dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.